Bagaimana hukum hadiah orang kafir? Kita diberi hadiah orang kafir. Yang pertama, hadiah dari orang kafir non-muslim dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada urusannya dengan agama, itu dibolehkan. Dibolehkan ya. Yang penting hadiahnya itu adalah halal, bukan babi, bukan khomer. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, ibu punya tetangga, punya teman, ibu dikasih hadiah, ya tidak apa-apa, boleh silakan. Seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau diberi hadiah oleh orang-orang Yahudi dan oleh beliau diterima. Ya, itu hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah hadiah yang berhubungan dengan hari raya. Kayak sekarang ini hadiah Natal, hadiah tahun baru dan semisalnya, boleh apa tidak diterima? Ini ada dua pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Nah, insya Allah kita bahas di sini. Biasanya yang bilang boleh itu mengatakan, dulu sahabat Nabi nerima. Ya, dulu Sayyidina Ali Amirul Mukminin nerima. Jadi ada riwayat sahabat Ali Amirul Mukminin bin Abi Thalib itu diberi hadiah orang-orang Majusi pada waktu perayaan hari raya orang-orang Majusi dan diterima oleh Sayyidina Ali. Ini dijadikan dalil. Maka perlu dicek dulu apakah diterima begitu saja atau ada hal-hal yang perlu dibahas. Ternyata ibu-ibu itu kembali kepada situasi dan kondisi saat itu. Yang pertama-tama, Islam waktu itu berkuasa dan Islam itu mulia. Sayyidina Ali diberi hadiah sebagai seorang khalifah Amirul Mukminin. Islam itu mulia, Islam berkuasa. Yang kedua, orang-orang kafir saat itu lemah dan rendah. Mereka lemah, mereka rendah, mereka tidak punya kekuatan. Ditambah lagi akidah kaum muslimin saat itu kuat. Terutama akidah mereka al-wala wal bara. Akidah mereka dalam menyikapi orang-orang non-muslim itu kuat akidah mereka. Dan ini semuanya tidak ada di zaman sekarang. Sehingga kalau ibu ikut pendapat yang mengatakan boleh nerima hadiah non-muslim pada hari raya mereka, maka perlu ada 4 poin yang diperhatikan ibu-ibu. Tadi lek kate nerimo hadiahi wong kafir pada acara keagamaan mereka, itu perlu diperhatikan 4 poin. Poin pertama, hadiah tersebut adalah sesuatu yang halal. Halal ya. Jadi halal itu bukan babi, bukan khomer, bukan barang curian dan semisalnya. Yang kedua, hadiah tersebut tidak berhubungan langsung dengan kegiatan keagamaan mereka. Jadi hadiah itu tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan keagamaan mereka. Misalnya hadiah berupa lilin Natal, nah itu nggak boleh. Hadiah berupa topi Sinterklas, nah itu nggak boleh. Karena berhubungan langsung dengan kegiatan keagamaan mereka. Kemudian yang ketiga, ketika kita menerima hadiah tersebut, maka harus ada penjelasan. Saya menerima hadiah ini sebagai bentuk hubungan baik saya dengan Anda, bukan berarti saya membenarkan agama Anda. Jadi jangan sampai kita menerima hadiah itu dianggap apa? Dianggap sebagai justifikasi pembenaran gitu loh. Kan itu mungkar kan? Nabi bilang kalau kita lihat mungkar diapakan kata Nabi? Kalau kamu lihat kemungkaran, kamu ubah dengan dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan lisan, nggak mampu dengan hati, dan itu adalah iman yang paling lemah. Jadi saya nerima ini sebagai bentuk hubungan baik kita, tapi bukan membenarkan agamamu. Ya, ini penting ibu-ibu. Jadi jangan sampai dianggap sebagai justifikasi pembenaran. Seakan-akan dia itu benar. Kemudian yang keempat, kalau hadiah itu kita terima dan kita bawa masuk ke rumah kita, maka jelaskan kepada keluarga akidah al-wala wal bara, bahwa
yang benar itu hanya Islam, selain Islam itu enggak benar semuanya, selain Islam itu dibakar di neraka selama-lamanya. Ya. Jadi jelaskan kepada keluarga akidah yang benar menyikapi non muslim, itu penting. Karena kalau enggak bahaya ibu-ibu. Misalnya ibu dikasih hadiah Natal atau tahun baru berbentuk makanan-makanan yang lezat-lezat. Ibu dikasih hadiah oleh sahabatnya ibu coklat dari Swiss. Coklat paling enak dari Swiss. Ibu bawa masuk ke rumah, anak-anak seneng apa enggak di rumah? Seneng, ya. Bahkan nanti anak-anak tanya, kapan Natal lagi? Biar kita dapat hadiah coklat dari Swiss lagi. Nah, bahaya kan? Itu sering tidak kita sadari. Jadi jelaskan kepada anak-anak akidah al-wala wal bara. Dan insya Allah keempat poin ini tidak mungkin bisa kita amalkan. Kalau kita tidak bisa mengamalkan 4 poin ini, ya sudah, jangan diterima. Paling aman jangan Jangan diterima. Paling aman.